Jokowi terkait pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Muhammad Iji Haradaya bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Iji Bangsai Yosio dan Ketua DPU-PKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juli 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Bulusangi di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota DPU-PKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Iji Bangsai, Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selalu ketua membuka sidang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih hadir tempat ini. Pertama, saya selalu berdua akan mengikuti jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah dasar untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas untuk dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian ingin menunjukkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya, saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun perumusan dasar negara yang saya ucapkan yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dasar dari dasar negara adalah bangsa di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan hak kemanusiaan, hak bangsa dan hak memang disebut oleh Haji beragama dan dalam ketuhanan dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka bersama sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada kedua telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun perumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sekian gagasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini ramai, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada 1. Kemanusiaan Indonesia, 2. atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5 yang berusul untuk memberi dasar negara tersebut adalah baca dharma. Namun baca dharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kehidupan. Sedangkan kita membicarakan dasar telah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama 5 dasar negara ini yaitu Pancasila. Pajak artinya 5, dan sila artinya dasar atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka selama yang 5 itu saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut peristiwa sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya
ulang lagi menjadi 151, maka dinamakan neologisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan mengungkapkan pada pendapat Anda. Terima kasih. Itulah penjelasan menurut saya. Bagaimana kedua, apakah usulan anak Pancasila sudah bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para adik anggota sudah untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Baiklah, data para anggota sepakat untuk mengikuti pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Bungaise. Mari Mas. Selamat siang Pak Hari. Saya di sini sebagai pengawas menyaksikan sedang dari awal hingga akhir. Dan saya menyumbang beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil usulan tersebut. Dan selanjutnya akan dijelas lagi oleh ketua yang hanya usulnya yang belum saya sampaikan. Hari ketemu Mas. Terima kasih kepada Mr. Bangse dan telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari kita. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang sudah disampaikan oleh Mr. Bapak Yamin, Dr. Sutomo dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila itu akan dibahas lagi oleh Panitia Sekretariat. Sekian sejak pertama jadi PKI, dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota DPU PKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Sebab DPU PKI tutup pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar ada Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum negara. Lagi pula Jepang telah menjadikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 sebagai rasul. Benar Maramis, walaupun menjadikan satu lalu Muhammad Yamin itu Muhammad dan dia sepakat telah mengumpulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, sudah. Tapi usulan atas dasar negara kebangsaan dan Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isi Muhammad Yamin? Ini Soekarno, kekuasaan, Republik Indonesia, kekuasaan, bebas, biasa, lalu sesuai pokok, negara pada 31 Mei, Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang punya satu kesatuan, kekeluargaan, kesetaraan, keadilan, Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, demokrasi dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Sosial yang berbudaya. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan kamu langsung mendengar panitia terakhir UUD yang telah dibentuk pada sejak kedua lalu. Soekarno. Untuk panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan matang kebutuhan Undang Dasar. Ya, pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya Maramis, sedangkan pada bentuk UUD dirumuskan oleh panitia kecil perancang UUD. benar, kalau konsep batak digunakan oleh panitia pengharus bahasa. Panitia perancang UUD telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan kita? Baiklah,
Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang buku dasar tentang kehidupannya. Untuk berikutnya, apa yang Jepang yang bersukan. Demikian sidang pembelajaran kedua ini, saya tutup.